Tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Spark secara tragis menelan kekalahan pertama mereka pada Liga Voli Korea musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Red Spark tumbang lewat pertandingan 5 set penuh saat menjamu Hwasong IBK Altos di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Kekalahan perdana diterima Megawati Hangestri Pertiwi DKK setelah takluk dengan skor 2-3, 13-25, 25-23, 25-18, 22-25, 10-15. Kebuntuan sudah didapat Red Spark sejak awal laga walau mengambil servis duluan untuk membuka laga. IBK Altos tampil solid dalam pertahanan mereka yakni lewat blok dan dik hingga berhasil mencetak 4 poin beruntun. Timeout langsung diambil pelatih Ko Hee-jin, rotasi dilakukan dengan menukar posisi Megawati yang bermain di pos 4, sementara Pyo Seung-ju beralih ke pos 2. Namun, situasi tersebut juga belum berjalan hingga IBK Altos melesat hingga technical timeout pertama dengan keunggulan 8-0. Red Spark baru pecah telur setelahnya melalui serangan quick dari middle blocker, Jung Ho-yang. Megawati akhirnya mencetak poin pertamanya pada laga ini setelah beberapa kali percobaan gagal. Red Spark mulai mengejar ketertinggalan pada skor 5-10. Akan tetapi, permainan Red Spark masih belum menemukan ritmenya dan semakin kesulitan setelah tertinggal 10 poin pada skor 9-19. Blok Red Spark selalu berhasil ditembus penyerang tim tamu melalui Victoria Dancak, Wang Min Kyong, dan Yu Seo-yang. Rotasi besar-besaran dilakukan dengan menarik keluar 3 speaker inti yakni Megawati, Pyo, dan Bukilik untuk digantikan oleh Park Hye-min, Lee Seon-woo, dan Shin Eung-ji serta Nohran yang digantikan Choi Hyo-seo. Pergantian tersebut mampu menambah 3 poin beruntun bagi Red Spark untuk memperkecil skor menjadi 13-21. Namun, timeout yang diambil pelatih Kim Ho-chul berhasil membawa IBK Altos segera menutup set pertama. Set kedua poin pembuka diraih Red Spark setelah spike keras Megawati menghasilkan blok touch. Namun, blok yang sangat tinggi dari IBK Altos membuat mereka balik memimpin 2 angka pada skor 5-3. Perlahan, Red Spark mencoba mencari celah melalui serangan Mega yang akhirnya berhasil memimpin lagi pada skor 8-6 di technical timeout. Setelah itu, perlahan serangan Red Spark juga membaik hingga berhasil mempertahankan keunggulan pada technical timeout dengan skor 16-13. Red Spark menambah keunggulan lagi lewat spike keras Megawati dari posisi 2. Namun, IBK Altos berhasil mengejar bahkan membalikkan keadaan setelah mencetak 5 poin beruntun untuk mengubah skor menjadi 18-17. Red Spark bahkan harus tertinggal 2 angka pada 18-20, tetapi Megawati DKK mampu bangkit dengan membalas 5 poin beruntun untuk balik memimpin menjadi 23-20. IBK Altos sempat menyamakan skor lagi menjadi 23-23, tetapi serangan bertubi-tubi dari Bukilik akhirnya membuat Red Spark menyamakan kedudukan. Pada set ketiga, Red Spark mulai tampil lebih stabil setelah berhasil memimpin dengan skor 8-4 pada technical timeout. Keunggulan Red Spark bertahan cukup aman sampai technical timeout dengan skor 16-9. Mantan kapten Red Spark, Lee So yang kemudian sempat diturunkan tetapi hanya sebentar lalu kembali ditarik keluar. Red Spark akhirnya berhasil merebut set ketiga untuk sementara membalikkan kedudukan. Memasuki set 4, duel kembali berlangsung alot setelah kedua tim saling berbalas angka dan bergantian unggul setelah skor tetap seimbang pada 11-11. Namun, Red Spark harus kehilangan momentum setelah tertinggal 4 poin pada skor 19-23. Red Spark membuka harapan comeback setelah mencetak 3 poin beruntun menjadi 22-23, tetapi IBK Altos akhirnya berhasil memaksa laga berlangsung sampai set terakhir. Pada set pemungkas, awal yang kurang baik bagi Red Spark setelah harus tertinggal duluan dengan skor 1-6. Red Spark sempat membalas 2 poin, tetapi IBK Altos segera membalas dengan 3 poin untuk membuat keunggulan mereka semakin nyaman pada 9-3. Lee So yang kembali diturunkan untuk menggantikan peran Yu Seo-yang. Red Spark sempat memperkecil skor menjadi 9-12, tetapi akhirnya kandas. Daejeon Jungkwanjang Red Spark harus tertahan di tabel klasemen Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025 meski menelan kekalahan pertama.
Jungkwanjang Red Spark dipermalukan Hwasong IBK Altos dalam pertandingan yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Kekalahan dengan skor 2-3, 13-25, 25-23, 25-18, 22-25, 10-15 harus diderita tim yang turut diperkuat pebola voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, itu. Dengan ini tren sempurna Red Spark terputus, pasukan Red Force akhirnya menelan kekalahan setelah melakoni 3 pertandingan di Liga Voli Korea pada musim ini. Kekalahan disebabkan oleh permainan tim yang goyah pada set pertama dan kemudian akhir set keempat dan set kelima. Kesalahan-kesalahan tidak perlu banyak dilakukan oleh tim asuhan Ko Hee-jin tersebut. Kebangkitan yang ditunjukkan Megawati pada set kelima tidak cukup untuk mengangkat performa tim Red Spark. Tambahan 1 angka belum cukup bagi Red Spark untuk kembali merangkak naik ke peringkat kedua klasemen sementara. Red Spark berada di bawah juara bertahan, Suwon Hyundai E dan C Hillstead, yang juga menelan 1 kekalahan dari 3 pertandingan mereka. Seimbang dalam poin dan jumlah kemenangan, Red Spark kalah baik dalam rasio set menang dan kalah. Red Spark setidaknya masih berada di zona playoff yaitu posisi 3 besar. Adapun pemuncak klasemen sementara adalah Hankook Life Pink Speeders yang dipimpin oleh pemain kenamaan, Kim Yeon-kong. Pink Speeders menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan, tim yang menyingkirkan Red Spark di playoff musim lalu itu juga selalu menuntaskan laga sebelum set kelima sehingga telah meraup 9 angka. Sebagai informasi, peringkat klasemen Liga Voli Korea disusun dengan mengacu jumlah poin alih-alih jumlah kemenangan terlebih dahulu. Musim lalu Pink Speeders gagal mengunci posisi pertama sekaligus tiket lolos langsung ke final karena lebih sering menang tetapi kalah 1 poin dari Hyundai Hillstead. Pada pertandingan berikutnya, Red Spark akan bertandang ke markas Gimcheon Korea Expressway High Pass di Gimcheon Gymnasium. Korea Expressway Corporation merupakan mantan tim bagi tandem Megawati di posisi serang yakni Vanja Bukilik. Juara Liga Voli Korea tahun 2022 sampai tahun 2023 tersebut sedang terpuruk karena menjadi satu-satunya tim yang belum pernah meraih kemenangan dalam 2 laga. Pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Spark, Ko Hee-jin, punya alasan untuk kecewa dengan kekalahan yang dialami anak asuhnya. Jungkwanjang Red Spark menelan kekalahan perdana setelah selalu menang dalam 2 pertandingan pertama di Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025. Musim ini Hwasong IBK Altos menjadi penakluk pertama tim yang diperkuat oleh pebola voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, tersebut. Tim tamu menang dengan skor 2-3, 13-25, 25-23, 25-18, 22-25, 10-15 dalam laga yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Rabu tanggal 30 Oktober tahun 2024. Satu hal yang menjadi catatan adalah bagaimana kekuatan serangan yang menjadi satu keunggulan Red Spark tidak keluar. Trio OP Opposite dan Outside Hitter, yakni Megawati, Vanja Bukilik, dan Pyo Seung-ju mencatat rasio serangan sukses di bawah 40%. Megawati mencetak 18 poin dengan rasio serangan sukses 32,6%. Itu jauh di bawah rata-rata 2 laga pertamanya yang mana di atas 50%. Kombinasi kesalahan Mega dan Bukilik juga cukup signifikan dengan 16 dari 25 poin error Red Spark sepanjang laga. Sementara dari IBK Altos, serangan mereka lebih tajam sehingga OP andalan, Victoria Dancak, memborong 37 poin dengan rasio 53,13%. Meski demikian, masalah Red Spark tidak hanya sekadar dengan serangan mereka. Ko Hee-jin menilai performa di bawah ekspektasi terjadi di semua lini. Tidak apa-apa jika hanya 1 atau 2 pemain yang goyah tetapi performa tim secara keseluruhan tidak keluar, keluh Ko Hee-jin, dilansir dari Sport Chosun. Dan tidak apa-apa jika lawan bermain dengan baik ketika kami juga dapat mengeluarkan kemampuan kami. Akan tetapi, di laga hari ini, kelihatannya seperti kami memberikan kemenangan kepada mereka, imbuh mantan pemain berposisi middle blocker itu. Red Spark sebenarnya menunjukkan momentum bagus pada pertengahan laga. Setelah cuma bisa mencetak 13 poin pada set pertama, Megawati DKK bangkit untuk membalikkan kedudukan set dari 0-1 menjadi 2-1.
Pertandingan pun terlihat akan dimenangi Red Spark pada set keempat. Akan tetapi, penampilan tim justru menurun kemudian. Dominasi yang terlihat sebelumnya tidak kembali pada set penentuan dengan Red Spark langsung kecolongan hingga tertinggal jauh 1-6. Kesalahan demi kesalahan dari kubu tuan rumah, baik bola serangan, servis, hingga dik, membantu IBK Altos untuk terus memimpin. Momen clutch Megawati yang keluar hingga jarak poin terpangkas menjadi 3 angka sampai skor 10-13 tidak cukup. Awal pertandingan berjalan dengan sangat baik. Akan tetapi, begitu ritmenya terganggu, ada kesalahan-kesalahan yang biasanya tidak kami lakukan, terang Ko Hee-jin. Saya melihat ada perasaan gugup dan terburu-buru, jadi saya meminta kepada para pemain agar tenang dan rileks. Namun, ini adalah sesuatu yang harus Red Spark masih berada di zona playoff setelah melakoni 3 pertandingan dari 36 yang akan dijalani pada babak reguler. Catatan 2 kemenangan dengan 6 poin membawa Red Force berada di posisi ketiga, terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara, Incheon Hankook Life Pink Speeders. Ko pun mencoba untuk melihat sisi positifnya. Kekalahan karena penampilan yang buruk ini setidaknya terjadi di awal sehingga masih ada ruang untuk melakukan evaluasi dan pembenahan. Dalam kompetisi panjang, ada pertandingan semacam ini, tetapi saya pikir melegakan bagi kami karena ini terjadi di awal. Saya harap pertandingan semacam ini tidak terjadi lagi ke depannya, tandasnya.